Cyber nih ada triple swipe. Dia Mengangkat. nggak ke satu, demi satu yang lainnya nggak diangkat. Bisa nggak tapi? Ya sudah. Tuh, halo kakak. Halo. Ya Allah. Ini bingung nih kakak yang di paling kanan kok nggak pernah lihat ke kamera ya? Halo. Itu paling kiri apa paling Ah, kanan? itu kan yang astaga, Oh. Dragon. Nah gitu. Maaf ya kak ya. Kakak Kak. paling merah. Paling kanan. lo lebaran beli Kenapa? kuping. Lu bilang, oh iya. Ya kan timnya tim merah kebetulan mungkin. Betul. Itu mungkin Bung Ranger Mas yang. Jadi maksud Ranger Mas apa? Jangan kita berdebat. Maksudnya dia diem aja, dia nggak Kita lihat ke dipisah lagi, kamera. ini ada paket draft pick. Gitu. Iya, Ayo kita menunjukkan draft pick ya. Di mana ada Oke. Matilda. Hero Tapi ini ada dari- satu data yang sempat aku intip tadi sebelum mulai match. Ya. Ini adalah bottle dengan Cecilionnya. Oke. Dan dia pun masih 100% di sini. 100% win rate dengan satu kali ya? Satu kali di pick. Satu kali di pick. Nah, ini apakah menjadi referensi kita juga bahwa Cecilion ini akan menjadi salah satu tadi yang sempat Bung Kornet bilang di awal-awal. Mid laner itu sekarang jadi kang gendongnya, Betul, hard carry-nya. hard carry-nya. Karena memang memberikan damage yang besar, apalagi kalau meta sekarang itu, apalagi di MPL ya 15 menit lah minimal lah, 15 menit, 20. Sekarang tuh udah pada rata-rata 30, tahu gitu loh, 40, Net. 50. Kalau Terus seandainya di 5 menit apa? tuh mereka udah wajib punya 100 stack gitu Cecilion. Mereka udah pada tahu tips triknya tuh udah pada Tips-triknya. iya. Kayak di jungle lagi dia pukulin 2 kali dapat 4 kayak gitu kan. Sekarang Sanguin kalau dipakai berarti ada sekitar 5 dapatnya total. Dan penggunaan dari setiap mananya Iya, juga. per 6 detik. Itu kan langsung reset. Oke. Tuh Ji, Makanya saya tuh pakai Cecilion. makanya gue nggak pernah jago jadi mid laner. Gua Karena tahu terlalu banyak. Enggak, dia pakai terus bad impact-nya. saya Iya, pakai gue tuh ngaco main ya, nggak mikirin itu makronya tuh nggak Selena. jalan. Wah, tapi ternyata Lelena Wah. kali ini sudah diamankan oleh tim dari Bigetron. Dan problemnya Bener adalah kan? di Ini sini. Bigetron kayaknya bener-bener keluar dari zona nyaman yang tadi Bung Kornet sempat mention sebelumnya. Jadi dia udah kayak ya udah ban aja Johnsonnya, gue masih punya banyak gameplay kok. Iya. Gua nggak peduli gitu loh dengan ada Johnson yang sudah menjadi salah satu target incaran band. Gue bisa menggunakan hero yang lain dan bahkan di sini Lolita, mantan top global Lolita. Your team Terus. is picking. Oh benar dong, teman saya dulu. Dan juga Profesor KB pernah menjadi salah satu top global Lolita juga. Supreme ya, Be? Saya Indo Pride banget anaknya Supreme Indonesia. Oh, Supreme aja, oke. Nomor 4 aja saya. Nomor 4. Ya. Dan ini akan menjadi salah satu counter dari seorang Beatrix itu sendiri. Betul bukan begitu, Bung KB? Apa? Menjadi salah satu counter juga untuk Kalau seorang Beatrix. misalkan Lolita Yes. bisa Mengganggu, random mengganggu. Tapi kalau dia Nibiru Space-nya tembus. Yes. Kalau ditembak ya kan? Iya. Tembakan peringatan. Drrrr, gitu. Teret gitu. Gitu, Kornet. warnet. Karena Apa? submachine gun. Pelurunya Apa? menyebar. Kenapa sih? Dari dulu sampai sekarang lu tuh selalu aja kalau muncul hero itu ngomongnya itu aja kata-katanya. Karena saya bangga punya teman-teman yang top global, apalagi Bung Kornet kan dengan Gashennya ya Profesor ya waktu itu ya. Iya. Saya bangga. Makasih. Saya tidak pernah jadi top global saya. pernah kan kalau udah Waduh, itu baru besoknya reset saya langsung turun. Kalah. Bete gak? Rasakan kemampuanku. Oke. Untuk kali ini di game kedua dari tim Bigetron bisa kita bilang ini agak sedikit shifting dengan adanya line up yang mereka miliki, Profesor Kami. Iya, ini mereka malah kayak apa ya, bertolak belakang dengan pick mereka pada awal game tadi, Yes. game yang pertama. Mereka lebih memanfaatkan sebelumnya tuh ke team fight, tapi dengan Selena artinya mereka akan lebih fokus untuk pick off. Dan mungkin akan kita lihat bagaimana setup early game yang lebih menakutkan daripada Bigetron Alpha. Wow. Ketimbang Geek Farm yang sekarang malah bertolak belakang juga dengan game yang pertama tadi. Ditambah- Game yang kedua, yes. mereka bawa Lolita berarti artinya mereka mau bawa tim fight besar. Ditambah dengan Grok dan Xborg. Yes, Xborg akan menjadi salah satu hero yang bakal coba untuk membantu pergerakan invasi jungle dari Geek Farm. Tapi apakah efektif? So, langsung kita berbicara line of down. Geek Farm ID akankah membawa game ini ke game yang ketiga atau Bigetron Alpha memaksa dengan kemenangan 2 poin penuh. Dan ada ikan apaus. Terima kasih banyak. sama-sama. Boys, Perih banget tuh marah-marah mulu. Oke. Oke. Daripada saya marah-marah dan Esmoni mulu ngeliat kalian berdua, mari kita menuju ke arah line of down. Dan bahkan ada Matt di sana yang agak sedikit terganggu dengan pergerakan dari para pemain tim Geek Fan. Dan bahkan VC belum punya satu buah Black Juta First Blood. VC harus Soul Eater, termakan jiwanya. Vince sahabat dari Desta yang akhirnya didapatkan begitu saja untuk first blood nih. Bener kan? Vincent. Oh, Vincent. Oke, tapi ternyata di sini lelenya ditolak. Dan kayak masih berada di arah top lane. Mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Chuan. Dan Matt masih berhasil dengan posisi yang tidak terlalu buruk ketika seorang diri melawan 2 orang dari Geek Farm.
Yes, dengan rotasi yang cukup cepat dan bahkan dari seorang Max ya langsung menuju ke arah Mr. Crab. Dari Rapture dan juga Clean. Di arah top lane masih dengan permainan yang sangat agresif dan bahkan mengunjungi untuk jungle. Anak-anak Geek Fam menuju ke arah tengahnya, 3 melawan 1 lagi. Vince harus berhati-hati arahnya poin dan bahkan tidak langsung maju ke arah depan. Langsung diamankan begitu saja dari seorang Max-nya. Jiwanya dimakan, Soul Eater, KNRG tapi lihat di depan sana. Bahkan dari Renvi nggak dikasih kesempatan untuk maju ke arah tim Bigetron Alpha yang harusnya Bung Kornet. Dengan line up seperti ini, Renvi sudah berada di jungle dari tim Bigetron Alpha. Yes, menuju ke arah Turtle. Masih dengan sama-sama dari kedua player Geek Fam maupun Bigetron Alpha yang mencoba untuk fokus mendapetin Turtle yang ada bisa sini. Langsung saja di arah depan, atau dia bisa tebakan untuk maju ke arah depan tapi masih bisa untuk selamat dari Ripo-nya. Dan bahkan Max yang mengincar lagi ke arah seorang Hans. Tapi masih ada second A dan bahkan mengganti sasaran di arah seorang Renvi yang masih sangat tipis darahnya. Masih bisa untuk ditasasin dan bahkan cabut lagi ke arah belakang. Portal 1 kali 24 jam telah ditutup dan bahkan Lelenanya hampir saja almost kali ini di arah jungle bottom lane Profesor KB. Ini bisa kita bilang struktur planning dari Geek Fam gak berhasil dengan baik di early game-nya. Iya, karena tadi turtle-nya juga tidak didapatkan padahal dia sudah menggunakan Last Insanity dari Hans-nya. Dan sama-sama emblem Demon Slayer, jadi agak kurang worth it sebenarnya pertukarannya karena point kill-nya terlalu banyak yang dimakan sama Bigetron Alpha. Dan early aggression-nya persis banget sesuai dengan apa yang kita gambarkan tadi. Yes. Bahwa Selena ini akan kocar-kacirin Geek Fam di 5 menit awal. Di 5 menit awal dan bahkan Renvi-nya sih yang menurut aku agak sedikit tertutup sekali pergerakannya kali ini. Bahkan ter-freeze lane di arah bottom lane sedikit mencoba untuk diganggu pergerakannya. Ada Charge, bahkan Chuan berikan sedikit damage dari seorang Rapture yang terkenal Lele. Solitaire sangat slow, masih bisa dihindari, pergerakannya masih bisa ditahan. Tapi dengan adanya Rapture yang dibonyokin, ini akan menjadi salah satu kendala mereka untuk bertahan di arah gold lane. Apalagi Chuan dengan satu orang clean. Mobilitas escape skill yang sangat minim membuat dia benar-benar harus berada di arah turret. Bahkan bisa di-dive di corner. Yes, 2 Abyssal Trap untuk meluncurkan satu arrow-nya. Masih belum connect dan bahkan dia dapat lane dari seorang Max. Ripo masih menunggu momen juga 20 detik lagi untuk Turtle. Yang kedua akan muncul. Yang pertama sudah diamankan Bigetron Alpha dan bahkan lagi-lagi dari seorang Max yang menghancurkan semua Viraga Armor. Tapi lihat berguling ke arah tembok dan bahkan langsung dimajuin kembali di Retribution juga dan bahkan Hansea sekarang dan dimakan begitu saja damage-nya oleh Retri dari seorang Max. Oke, Retribution on point menuju ke arah Turtle untuk kedua kalinya si Bigetron Alpha. Again and again, Botol bakal coba untuk membantu pergerakan dengan satu bad effect dan diamankan oleh seorang Max. Dan Turtle yang kedua membuat mereka melambung jauh. Gold difference 2400 Profesor dan Bung Kornet. Ya ini kayak udah berjalan dengan apik banget sih. Game plan yang dimainkan sama Bigetron Alpha, 2 turtle dan bahkan enggak, dia bete banget lagi ngeker diketok. Iya tuh cancellationnya emang rese ya, tapi apalagi dengan nantinya kalau matnya bener-bener dikasih bebas. Ini sebenarnya matnya lagi dalam pressure loh. Tapi karena mungkin poinnya sama Xuan yang tidak berbeda jauh juga, hanya unggul di level, mungkin ini kayaknya bakal lebih sering berotasi dari bagian mid dan juga top lane. Black Shoes. Gila. Soul Eater-nya sangat-sangat mengganggu pergerakan. Ada bakal lihat di arah top lane sana. Rapture masih ada Guardian. Ada bakal lihat. Oh my god. Tembakan peringatan. One shot, one kill. Nggak berhasil didapatkan. Max is coming. Udah mulai berdansa dengan pedangnya. Tapi nampaknya mereka memilih objektif. Again and again. Bigetron ini berbeda banget gameplaynya. Ya kan? Sekarang objektif gaming. Point kill udah urusan belakang. Mereka benar-benar kayak ingin menang, dan menang. Butuh poin banget untuk lebih mengamankan posisi mereka. Menghindari zona degradasi pastinya. Mengurangi kesalahan juga. Yes, itu dia. Bermain dengan sangat amat serius pastinya. Dan kita lihat ini untuk itemnya. Silakan Profesor KB. Ya Heptasis bahaya juga sih buat Renvi karena dia nggak punya magic defense dan lihat itu langsung diambil gitu aja. Dimakan paksa lebih tepatnya, tapi di sini Profesor KB dari mid lane KYY terkena sedikit perangkap dengan bom lucu dari Vince yang dimana masih belum bisa efektif. Ya balik lagi sih belum punya Ice Queen Wand juga, jadi belum punya power tambahan untuk Vince-nya memberikan dealing damage yang terlebih ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha. Cuma ini permasalahannya nih di goldnya sih perlahan-lahan tapi pasti. Max dan Mat ini kayak nggak terlalu banyak banget untuk apa ya melakukan action.
Karena nanti startnya itu bakal dari KYY dulu. KYY-nya connect, Ripo-nya connect, barulah itu si kembar ini akan beraksi gitu loh. Alright, dan bakal lihat di sini dari tim Geek Farm, mereka berada tertinggal dengan 3.000 gold. Mereka yang buka loh. Mereka yang membuka turtle-nya, Rapture. Lele on point, tapi lihat Wave Dragon belum dikeluarkan dan bahkan di sini memilih untuk sedikit mencoba Watson. Nomor 12, combo Jombro masih mendapatkan match Jungle Cloud dan bahkan Max masih berhasil mundur ke arah belakang, mencoba untuk menyelamatkan 1 poin tambahan. Dan di sisi lain, The Wave Dragon on point dan no follow up damage Bung Cornet. Oh my god, sangat amat rapi dan bahkan dijuk begitu saja tadi barusan oleh seorang Max. Walaupun dia nyaris saja mendapatkan kematian pertamanya, tapi kita lihat juga tadi dari seorang Hengki yang sebenarnya entah ada sedikit miskom atau apa ya, ketika Hengki masih mencoba untuk membuka dari posisi bush di dekat turtle, tapi tiba-tiba ada combo yang benar-benar mengagetkan anak-anak Big Turtle Alpha yang sangat amat langsung bisa dibilang ngebersnya tuh besar sekali. Iya, apalagi Wild Charge langsung connect, padahal itu kayaknya udah dapat rumput loh. Yes. Dia udah dapat bush yang bagus banget. Bush-nya betul. Kalau seandainya nanti mau melakukan backstep, itu poin yang mahal banget dari teman-teman Giran Alpha. Cuma ternyata tidak ada yang menduga bahwa Rapture dan Renview udah setup terlebih dahulu. Oke, Wild Charge telah dikeluarkan. Betty ke arah belakang, Wah, Wave Dragon cantik dibalikan kembali setup yang dimiliki dari Syndicate Zone Alpha. Bahkan kemenangan keuntungan 1 poin kill dan juga Turtle Bung Cornet. Tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Perang di tempat yang sama tapi tidak dengan cara yang sama, dan itu yang dilakukan oleh Big Turtle Alpha. Dan bahkan dari anak-anak Geek Farm juga kehilangan 1 orang penting juga untuk teamfight barusan. Tidak adanya Xborg yang sedang melakukan push di arah bottom lane-nya, membuat teamfight-nya tidak begitu kuat, dan bahkan 3 orang di arah top lane-nya mencoba untuk langsung second claw, mencoba untuk maju ke arah depan tapi masih di cover begitu saja oleh Rapture-nya, dan bahkan Swan-nya juga masih bisa hidup, masih bisa survive di arah belakang. Oke, mencoba di cutting dan bahkan Hans mencoba untuk membantu pergerakan di arah top lane. Again and again, Renvi membuka 1 portal 1 kali 24 jam. Mencoba untuk mengecek dalam bus, KYY terlihat posisi di cancel begitu saja, one shot. Dan ada Rapture Nomen Flash. KYY untuk survive dalam top lane, berhasil selamat dari Genki yang dilakukan tim Geek Fam. Mencoba di cancel tapi ternyata Dewi Fortuna berada di pundak KYY Bung Cornet. Yes, masih bisa selamat dengan darah yang sangat-sangat tipis. Benar-benar masih bisa dia garote dan akhirnya menggunakan flickernya. Tapi kita lihat sini di arah tengah. Masih dengan formasi yang cukup berani. Dengan 3 orang saja. Dan bahkan lagi-lagi ya, ini masih coba untuk dari anak Big Turtle Alpha untuk dapetin space di arah top lane, tapi selalu masih kebaca dari anak Giva masih belum bisa untuk dapetin turret pertamanya. Oke, lihat Bung Cornet, perpecahan posisi dari tim Big Turtle Alpha. Iya. Berkat dengan ada 1 buah gameplay wombo combo dari Giva, mereka langsung tidak ada yang berdempetan 1 boost bersamaan. Mereka tidak mau mengulangi hal yang sama, Profesor KB. Bahkan objektifnya diubah, mereka lebih milih untuk split push karena ya balik lagi dengan 5 hero yang nempel dari Geek Farm. Mau nggak akan ada yang menahan dari lini bottom lane-nya. Dan ini mirror untuk Lordnya di arah top lane. Dan ini kayak template gameplay buat split pusher aja. Karena apa? Karena matnya tadi pede di sana. Dia mau ngebaywanin siapapun, dia kuat. Kecuali mungkin lawan Grok ya, karena dia bakal kena zoning. Oke, lihat di depan sana KYY, Rapture, Wave Dragon memilih ke arah yang salah. Mencoba di cover dengan 1 bad impact. Dan bahkan bad fit, hanya clear minion saja. 1 tembakan kali ini bawa mengenai siapapun. Di depan dengan ada Little Wonder di tangan dari tim Bigetron. Posisi terbuka dengan sangat jelas untuk tim Geek Farm. Rapture coba soliter. Ripo di arah belakang tercancel. Mau tidak mau tapi ini mencoba diselamatkan. Ternyata tidak, wajah Renvi tidak berhasil mendapatkan apapun. Meanwhile Ripo akan menjadi korban dan botol tertangkap. Portal 1 kali 24 jam benar-benar menahan botol di jungle Bung Cornet. 3 HP yang sangat low dari anak Geek Farm, tapi tampaknya dari anak-anak Big Turtle Alpha tidak memaksakan kehendaknya. Dan bahkan langsung dilepaskan begitu saja untuk Lordnya. Mau tetap dilawan atau tidak. Ada KYY, ada Max, ada Matt juga. Dan bahkan kita lihat di sini masih mencoba untuk mencicil untuk Lordnya yang masih di bawah menit 12. Masih mencoba untuk menunggu momennya. Renvi sudah memasuki area Lord. Max ditutupi, tapi kita lihat sini ada Last Insanity yang terus cepat dan bahkan kemudian dia mengikuti saja oleh seorang Karinanya dari seorang Max, dan bahkan dari KYY juga dapat 1 poin kill. Namun Blast, Max masih bisa survive. Ripple, Wave Dragon ke area salah, tapi kita sini masih mencoba untuk bertahan dan bahkan ditarik mundur kembali dari anak-anak Big Turtle Alpha. Masih sangat worth it dan masih
sangat-sangat cuan untuk anak-anak Bigetron Alpha. Cuan flicker di saat yang tepat itu definisi mau dicabut nyawanya sepesekian detik, Profesor. Iya, dan bahkan permasalahan utamanya adalah Hansnya ini tumbang di momen ketika dia menggunakan Last Insanity dan bahkan dia tidak memencet ke arah Retribution-nya. Yes. Dan Retribution-nya udah on point banget daripada seorang Max dan 6 poin kill membuktikan bahwa Max benar-benar hampir mendapatkan total domination. 8.700 gold dan ini itemnya udah benar-benar sangat amat optimal banget. Ditambah dengan toilet armor yang per 2 detik akan memberikan magic dealing damage tambahan lagi. Renvi, ingat dia melawan magical defense. Dia nggak bakal punya power tersebut untuk menahan semua dealing damage-nya. Wah, Iseng tuh kayaknya tadi. perih banget tapi lelenya on point dan Serkaye nggak mau di follow up. Mereka memilih untuk sabar menunggu menuju ke arah para pemain dari Bigetron lainnya. Teamfight walaupun memang sedang dimenangkan oleh mereka saat ini, tapi ternyata permainan yang sangat-sangat disiplin diperlihatkan oleh Bigetron Alpha yang nampaknya kita tahu beberapa season Bigetron Alpha selalu dengan bermain dengan agresif, team fight. Apalagi udah menuju ke arah metode late game, Profesor. Mereka biasanya mainnya tabrak-tabrak, tapi ternyata sekarang net disiplin. Sabar, dapat satu, nggak usah di follow up, santai lagi. Ya karena Reset metode kembali. gameplaynya juga emang sesuai dengan apa yang mereka amankan kan. Yes, Mereka melawan Grok loh, otomatis magical damage yang bakal lebih dioptimalkan. Lihat di sini. Ripo rata-rata yang dia outputkan kan physical, tapi Bottle, KYY, Max ini kan magical damage. Dan ini akan sangat mengganggu bagi Renvi dan dia cuma punya physical defense kalau seandainya dia build ke arah item attack. Dia nggak punya HP tambahan, dia nggak punya magical defense juga. Dan players gold by Livin by Mandiri Max yang 9.700 untuk sekarang disusul dengan Mat 9.200. Dia bisa dibilang dua yang terkaya dari Bigetron Alpha karena mereka dari tadi tidak tersentuh sama sekali si kembar ini. Oke, si kembar memang kali ini memberikan permainan yang luar biasa dan Botol kita tahu dengan tidak adanya flicker Purify tertangkap dengan satu buah barir aja udah bener-bener pasrah. Cuma ya udah deal damage aja, musuhnya mati, syukur nggak ya uts. Nggak bisa apa-apa lagi. Bu, ini botol bu. Bu, ini botol buka bu. Buka bu. Buka bu, temboknya bu. Itu nyebelin si barirnya kalau on point banget dan nggak ada celah gitu loh untuk botolnya lari. Mana botol hard carry-nya di metode late game. Ya ini momen-momen ininya, momen-momen dia bersinar. Yes, momen botol untuk bersinar. Dan real time win probability by Samsung Galaxy A53 5G untuk sekarang 66% menuju ke arah Bigetron Alpha. Tapi kalau misalkan ngomongin soal winning condition ya, balik lagi sih Battle harus dalam keadaan yang aman. Dia nggak boleh kena barrier, nggak boleh kena yang namanya wild charge, apalagi kena instant kill, entah itu Last Insanity atau dealing damage lainnya dari teman-teman Geek Farm. Oke, konsol telah dikeluarkan mencari sedikit sneaky di mana keberadaan dari para pemain dari Bigetron Alpha, tapi nampaknya belum ada sedikit pun yang terlihat batang hidungnya. Mencoba untuk mendapatkan satu buah Lord dicolik sedikit demi sedikit. Ripo sudah memberikan informasi, tapi Renvi mau berada di posisi yang tepat untuk melakukan wild charge. Dia berada di sisi sebelah kiri. Kayaknya telah memberikan informasi. Dead Impact mencoba untuk membantu, tapi well break up Ripo bisa berhasil mendapatkan satu buah gol. Di sisi lain dan play tapi panjang banget, tapi ternyata tidak ada melawan Cepet. Mereka kehilangan panjang poin. Tanpa kata tersisa seorang diri. Ini bencana bukan Red. Oh, tersisa satu orang. Swan dari seorang clean-nya. Matt-nya maju ke depan. Flicker ke depan. Dari seorang Matt. Dan langsung menuju ke arah tengah. Dan harusnya ini akan menjadi kemenangan untuk Bigetron Alpha karena tidak ada lagi yang bisa untuk mendefend best turret-nya. Dan yes, Bigetron Alpha 2-0 atas Geek Farm. Wow my god, counter setup Profesor KB. Ya. Ripo freestyle dulu by MPL di TikTok. Masalah utamanya adalah counter setupnya tidak berhasil. Nomadan Blast-nya cuma kena karena Ripo dan bahkan untuk backliner-nya teman-teman dari Bigetron Alpha Battle, KYY, Mat itu tidak terkena